Ya, pemirsa, tadi sudah kami sajikan, Anda sudah bisa membaca juga, saya sudah ikut membacakan, termasuk juga menafsirkan beberapa kata yang ada dalam pernyataan resmi Linda Yes. Ada beberapa hal yang janggal, termasuk juga ini ada pertanyaan tadi sebelum jeda, sudah sempat ada ulasan dari Mas Heri. Apakah memang alasan pelaku ini, kalau di sini bahasanya, Mas Heri, istilahnya adalah keterbelakangan kecerdasan IQ dan EQ, dan ini sudah pernah dites. Apakah memang seperti itu ataukah ini hanya sekedar alasan belaka untuk menyelamatkan pelaku ini dari jeratan hukum? Nanti mungkin pihak kepolisian tentu yang menentukan. Tapi Mas Heri, pandangannya termasuk membaca pernyataan resmi Linda Yes ini. Saya pribadi bingung ya, karena apakah ini bentuk pernyataan permintaan maaf? Kalau bicara tulus kita nggak bisa melihat kedalaman hati seseorang ya. Tapi apakah ini pernyataan maaf, bentuk sikap empati terhadap apa yang terjadi dengan korban, atau malah surat yang dilabeli untuk pembelaan diri atau pembenaran. Seakan-akan bukan hanya Anda yang jadi korban, bahkan kami pihak keluarga juga jadi korban, kan begitu. Betul. Jadi menurut saya hal ini yang menjadi titik lemah dalam pernyataan itu ya, yang tidak hanya mendasarkan pada kepentingan korban saat ini, tapi lebih kepentingan dominannya untuk pembelaan diri, menurut saya pribadi itu. Dan poin kedua, dia mengulang kata secepat-cepatnya tadi, berkali-kali. Padahal kalau kita bicara hukum, dalam konteks korban yang dicari bukan hanya secepat-cepatnya, ultimate-nya adalah keadilan. Keadilan bagi korban, kan begitu. Kalau memang posisinya tidak ekstrim kanan atau kiri, tapi di tengah dia. Tapi ini kan berarti kita bisa menyimpulkan di akhirnya, ini bukan lebih kepada kepentingan keadilan korban, karena tidak pernah disinggung kata keadilannya tadi, tapi lebih kata secepat-cepatnya. Cepat belum tentu adil, Mbak Putri, karena bisa saja hasilnya malah kontraproduktif dengan apa yang diharapkan oleh korban, kan? Jadi ini dari segi pernyataan saya nggak tahu yang buat siapa ya, tapi harusnya kalau ini dibuat oleh seorang yang berlatar belakang hukum, apalagi profesional, setiap kata itu akan dia pikirkan, dia pertimbangkan betul. Karena pasti ada impact atau dampak yang perlu dia kalkulasi di situ, begitu Mbak Putri. Berkaitan dengan pertanyaan sebelum jeda tadi, dalam sebuah proses penegakan hukum, pastinya harus ada proses yang namanya lidik dan sidik. Nah, biasanya dalam konteks sidik akan dilihat adalah pemenuhan minimum 2 alat bukti. Mbak Putri, dalam hal ini orang tidak mungkin dinyatakan menjadi tersangka selama belum terpenuhinya minimum 2 alat bukti tadi. Di dalam KUHP 184 itu ada 5 alat bukti yang sah, keterangan saksi dan lain sebagainya. Dalam hal ini kan sebenarnya bukti dari rekaman itu satu sudah bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah. Yang kedua, saya nggak tahu siapa yang merekam tadi ya, apakah mungkin rekanan dari si pihak korban, dan itu bisa saja dipanggil untuk diminta konfirmasinya, pernyataannya terkait dengan peristiwa pidana yang diketahui, yang dia lihat begitu ya, tidak lewat orang lain. Ini kan menurut saya sudah memperkuat minimum 2 alat bukti tadi. Rasa-rasanya tidak sulit untuk mencapai hal itu, Mbak Putri. Yang jadi persoalan adalah kalau memang ini adalah keterangan dari orang lain, apakah dia berani untuk menyampaikan atau diintimidasi atau dimingi-mingi juga, itu perlu di-clearkan juga ya. Agar tindak pidana ini, dugaan tindak pidana ini menjadi jelas nantinya. Tapi di sisi yang lain juga kan tentu pasti ada pembelaan dari sisi pelaku tadi ya. Berkali-kali disampaikan itu adalah berkaitan dengan yang bersangkutan tidak cerdas secara emosional dalam mengelola emosional, dan sudah pernah dites IQ dan EQ-nya, yaitu bermasalah begitu ya. Ini kalau dalam format hukum pidana memang akan diarahkan kepada alasan penghapus pidana. Jadi dalam konteks alasan penghapus pidana itu kan ada alasan pembenar dan pemaaf. Nah, ini untuk menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan itu tadi ya. Jadi bahwa perbuatan ini ataupun permaafan dari konteks tadi adalah perbuatannya ada tapi nggak bisa dipidana nih orangnya karena ada gangguan mental tadi. Nah, tentunya agar ini fair, kita nggak kemudian menyoroti hal ini saja ya. Yang pasti kan proses hukumnya tetap berjalan. Tapi agar ini nanti di ujungnya bisa diketahui benar atau tidaknya, maka perlu dilakukan serangkaian tes, Mbak Putri, oleh pihak penyidik. Nah, belum lagi penyidik juga harus menjelaskan selama ini ngapain aja nih 2 bulan, ya kan? Jangan sampai tadi ada orang yang memberikan laporan, sudah memberikan bukti yang utuh, banyak, tapi kemudian didiamkan saja. Nah, apalagi sampai bisa kabur gitu ya. Kalau nggak salah kaburnya keluar dari kota Jakarta juga. Sukabumi, tangkap. Ini yang kemudian jadi keprihatinan kita juga atas proses penegakan hukum. Jangan sampai ketika yang melaporkan ini katakanlah secara strata sosial memang
tidak mampu begitu ya, ataupun kurang mampu dalam memenuhi hak hukumnya. Nah, ini kemudian respon dari aparat penegak hukum sangat lambat. Baik. Nah, ini kan jadi catatan dalam penegakan hukum di kasus ini sebelumnya, begitu. Baik. Mas Heri, saya hanya ini melihat kalau alasannya kan secara kalimat redaksional dalam pernyataan resmi ini begini keterangannya, bahwa pelaku ini memiliki keterbelakangan kecerdasan IQ dan EQ yang sudah pernah dites. Nah, yang saya mau tanyakan adalah definisi keterbelakangan kecerdasan IQ dan EQ ini seperti apa? Yang kemudian dinilai di mata hukum, ini kemudian tidak lolos dari jeratan hukum. Kan kalau saya, ini bukan ilmu saya juga tidak mengerti secara mendalam, mungkin membutuhkan narasumber lainnya untuk menjelaskan, tapi setidaknya untuk orang awam, menurut saya yang dikategorikan sebagai keterbelakangan kecerdasan IQ dan EQ itu mungkin ada jenjangnya, mungkin ada yang level ini rendah dan sebagainya. Artinya apakah mungkin yang memiliki kondisi seperti ini sebenarnya di taraf-taraf tertentu, di kadar-kadar tertentu sebenarnya masih bisa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya? Ya, karena itu perlu tes yang secara saintifik dilakukan ya Mbak ya. Jadi agar ini tidak debatable, kemudian tidak debat kusir gitu kan. Apakah benar memang dia terkualifikasi atas hal itu. Dan tentunya bukan orang hukum juga yang melakukannya. Mungkin dari psikolog misalnya dilakukan serangkaian tes terhadap si pelaku. Dan ternyata nanti ada hasilnya. Ya, kalau tes IQ dan EQ memang juga bukan kualifikasi dari penegak hukum untuk melakukan hal itu kan. Iya, betul. Ya, bahkan kalau sampai nanti ada perdebatan di ranah publik, bisa saja tidak hanya satu tes yang dilakukan ya, ada tes pembanding lainnya yang mungkin saja dari sisi pelaku kan pasti akan menyodorkan dari apa yang mereka punya sebagai bukti kan, untuk memperkuat bahwa dalil keterbelakangan IQ dan EQ ini terpenuhi. Betul. Nah, tentunya kalau jadi penyidik nggak serta-merta diterima, harusnya ada dugaan-dugaan bahwa ini bisa saja menurut versinya si pelaku kan, ya sah-sah saja untuk di-challenge dengan menggunakan alternatif jawaban yang lain. Nah, kalaulah ternyata memang benar terpenuhi, ya tentu ini fakta yang kita nggak boleh hilangkan juga. Nah, sehingga nanti untuk dasar misalnya ini dihentikan perkaranya karena kita taat pada ketentuan pasal 44 KUHP, maka ini juga harus dikeluarkan produk hukum yang namanya surat perintah penghentian penyidikan. Di pasal 109 ayat 2 KUHP kan diatur terkait dengan alasan-alasan itu. Jadi secara konstitusional, secara legal formal itu diperbolehkan Mbak Putri. Nah, tapi yang kita tidak inginkan ini adalah hanya melihat dari satu sisi saja, dan ini belum diuji sama sekali, belum masuk ke pokok materi. Orangnya saja baru ditangkap kan, mungkin belum dikonfirmasi, belum ditanya dan lain sebagainya. Dan penting bagi kita adalah melihat dari faktor non keluarga, saksi, kemudian orang-orang yang mengenal karakter kepribadian si pelaku ini, apakah juga memiliki narasi atau pemikiran yang sama bahwa memang begitulah adanya yang disampaikan oleh pihak keluarga. Memang benar. Mungkin ada korban-korban lain juga yang bisa berbicara kan? Betul. Nah, ini dalam kerangka untuk menggali kebenaran materialnya. Ya, jadi karena saya hanya berkomentar sebagai orang awam. Jika memang ternyata sudah sempat melakukan tes, ada hasil tes seperti itu, mengapa kemudian orang tuanya tidak memberikan pengawasan khusus sehingga tidak membahayakan orang lain? Apalagi jika orang tuanya ternyata juga pernah mendapatkan penyiksaan kan seperti itu. Bahkan juga menurut cerita korban, Mas Heri, banyak sekali karyawan ataupun juga pegawai yang bekerja di toko itu dibuat karena kelakuan dari pelaku ini kemudian banyak yang keluar, walaupun ada karyawan baru masuk lagi tapi memilih keluar, sehingga kenapa tidak mendapatkan pengawasan? Termasuk juga Mas Heri mungkin memiliki ide, inisiatif untuk bisa pergi menuju luar Jakarta. Nah, itu juga menjadi pertanyaan kita, mampukah anak dengan atau orang dengan kondisi seperti ini melakukan hal itu? Tapi tentu bukan kewenangan kita untuk bisa memberikan judgement. Betul. Termasuk mungkin ada beberapa yang sekarang lagi viral di media sosial terkait kasus ini adalah foto dengan pria-pria berseragam begitu kan. Nah, itu yang membuatnya mengaku kebal hukum, Mas Heri. Itu kan kalau dikaitkan dengan pernyataan yang terakhir tadi, itu kan agak aneh ya, seorang yang memiliki keterbelakangan itu bisa menyambungkan poin tadi secara sempurna begitu ya. Tapi ya saya tidak punya ilmunya Mbak Putri. Jadi kita serahkan nanti kepada pihak yang berkompeten di bidangnya untuk mengetes apakah secara kejiwaan memang orang ini memiliki problematik orangnya atau bagaimana. Tapi saya sepakat dengan apa yang Mbak Putri tekankan dalam perkara ini, jangan sampai hal ini dinormalisasi. Bahwa dia memukul orang itu kemudian orangnya fine-fine aja, tidak menuntut, tidak kemudian ke rumah sakit, itu dianggap biasa-biasa saja.
ini adalah hal yang benar-benar salah dan tidak boleh dibiarkan. Bukan hanya di kasus ini, tapi di luar sana juga, mohon maaf jika ada katakanlah rekanan keluarga yang diketahui memiliki atau mengidap katakanlah keterbelakangan hal-hal semacam ini, tentunya harus diberikan pengawasan ekstra. Ya, jangan sampai tadi orang yang umum yang tidak tahu, karena kan bisa spontanitas amarahnya Mbak Putri, dan bisa tidak terkontrol. Dan bisa saja bukan hanya melakukan penganiayaan, tapi bisa saja mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Nah, kalau semacam ini kemudian terjadi, kita tidak berharap tentunya, dan kemudian hanya untayan kata maaf walaupun ditulis dengan ribuan lembar, tidak akan mengembalikan nyawa seseorang yang telah meninggal. Jadi ini juga menurut kita harus dikoreksi. Mungkin saja bisa dilakukan gugatan keperdataan kepada si pihak keluarga ini. Ya, karena ya sudah membahayakan dan lain sebagainya. Jadi memungkinkan ya Mas ya, bahwa ada kemudian dari segi hukum pidana, pihak kepolisian, kemudian ada pernyataan juga bisa. Betul, saya rasa untuk memberikan efek jera dan agar ini bisa jadi legal standing di perkara-perkara yang tentu kita tidak berharap ya. Tapi ketika ditemukan di kemudian hari ada soal semacam ini, orang itu tidak begitu bebas melenggang atas apa yang sudah dia lakukan. Tapi Mas, yang kayak gini-gini ini kebanyakan kemudian penyelesaian akhirnya adalah mediasi, Mas. Nah itu tuh, mediasi adalah biasanya menguntungkan orang yang berpunya. Betul. Itu terus seperti itu, Mas. Betul, Mbak Putri. Kadang mediasi itu hanya dimaknai dengan adanya selembar kertas, pernyataan maaf, tanda tangan, materai Rp10.000 itu kan. Ganti rugi juga mungkin. Ya, ganti rugi yang mungkin tidak seberapa. Tapi dalam konteks ini, pihak aparat penegak hukum kan harus melihat perkara ini, ditentukan dulu apakah dia terpenuhi unsur perbuatan pidananya atau tidak. Secara unsur kalau kita kasar mata terpenuhi, tinggal ada tidak terpenuhi alasan menghapus pidananya, Mbak Putri. Nah, kalau itu ternyata tidak ditemukan adanya alasan menghapus pidana, maka perkaranya harus dinaikkan. Tapi kalau tidak terpenuhi hal itu, maka kewajiban dari kepolisian, karena ini kasusnya sudah menarik atensi publik, ya harus disampaikan ke seluruh media begitu ya, ke masyarakat luas. Jangan sampai nanti perkara semacam ini dihentikan, perkara semacam ini nanti di kemudian hari dilanjutkan. Nah, ini kan yang sering kita temukan dalam ranah penegakan hukum, ketika kebenaran hukum itu tidak punya cirinya gitu, tidak punya parameternya terhadap perkara yang hampir serupa tapi treatmentnya bisa berbeda. Nah, ini yang menurut saya jadi catatan khusus dalam kita menyoal perkara ini begitu. Baik, Mas Heri, terima kasih sudah memberikan pandangannya mengenai kasus ini. Tapi nanti Mas Heri tetap bersama kami di sini. Kita stay dulu. Setelah jeda juga Mas Heri kita minta pandangannya mengenai bagaimana kelanjutan dari kasus pembunuhan Vina Eki. Hari ini kita dengar MA ini menolak PK dari 7 terpidana. Nanti Mas Heri pandangannya setelah jeda. Apakah Indonesia Malam akan segera kembali sesaat lagi.